Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito hari ini. Nah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Dokter Sela. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke patofisiologi ya dokter ya. Boleh langsung dilanjutkan dok. Oke, patofisiologi. Apa sih patofisiologi itu? Itu adalah ceritanya gimana sih bisa sampai terjadi. Sebenarnya sudah dijelaskan tadi kalau di gambar, tapi di sini mungkin bagian ini menjelaskan lebih rinci ya. Jadi tadi ya ada faktor resiko, ada trauma, ya kan, ada hipertensi, kemudian ada juga riwayat anemia, kemudian riwayat solusio yang sebelumnya. Nah, itu adalah faktor resiko yang dapat menyebabkan jaringan tersebut kekurangan oksigen kayak gitu. Kemudian terjadi kematian sel, kemudian intinya sampai putusnya arteri spiralis, yaitu terputusnya sampai plasenta dari rahim tersebut ya. Maka terjadinya perdarahan. Namanya kalau arteri itu kan mengalirkan darah. Kalau pipanya putus, otomatis isinya keluar gitu kan. Makanya darahnya bisa sampai keluar kayak gitu. Nah, kemudian darahnya bisa merembes nih antara ketuban dan miometrium, artinya antara ketuban dan dinding rahim. Kemudian bisa keluar langsung ke jalan lahir, ya. Bisa juga dia masih terperangkap di dalam uterus. Bisa juga dia menyebabkan keluhan ini nih, karena ada perdarahan ya, jadi rahimnya tuh tegang, kemudian sakit, ya, kemudian permukaannya bisa berbecak ungu atau biru. Kalau udah rahimnya ungu atau biru itu artinya udah kematian rahim ya. Ya, benar-benar tidak mendapat pasokan kayak gitu. Yang kita takutkan itu sebenarnya pada saat terjadi perdarahan, tubuh itu kan merespon untuk mengeluarkan sistem pembekuan darah. Nah, kalau sistemnya itu sifatnya adalah perdarahan beku. Ini kan zat pembeku darah ini ada batasnya kayak gitu. Nah, apabila bekuan ini tidak dapat terjadi lagi, maka terjadilah DIC. DIC itu sehingga menyebabkan itu yang dapat menyebabkan shock atau kematian ibu tadi gitu. Nah, juga kematian jaringan. Nah, kalau misalnya rahimnya kita dapatkan, kita bisa udah mateng nih, udah bisa dilahirkan, udah bisa diterminasi. Kalau pada saat disesar itu kelihatan rahimnya sudah warna ungu atau biru, biasanya dokter obgyn akan cepat mengangkat uterus tersebut. Ya, untuk mencegah resiko kematian tadi, untuk mencegah yang namanya DIC, perdarahan beku, nggak habis-habis kan, sehingga nanti faktor pembekuan darahnya nggak ada lagi begitu, habis. Kemudian ini juga karena perdarahan yang terus-menerus, perlu diperhatikan bisa menyebabkan gagal ginjal. Ya, gagal ginjal. Mungkin kompleks ya ternyata dokter ya. Ya, betul. Oke. Nah, ini dia nih. Ini ceritanya, ya ini tadi sih sebenarnya udah ya. Yang pertama itu dia kalau solusio, intinya ini terlepas, ini ada darah bisa keluar ya. Ini plasentanya ya, ini plasenta, ini terlepas sedikit. Kalau robekannya luas, kadang dia tuh di atas robek setengah ya, robek seluruh. Bagaimana gambaran klinisnya? Perdarahan yang pastinya ada darah yang keluar ya, kemudian shock. Kalau yang namanya shock itu biasanya pasiennya pasti lemes banget, bahkan kadang ada yang nggak sadar. Kemudian pada saat ditensi tekanan darahnya turun. Tapi untuk kompensasi supaya tetap mengalirkan darah ke seluruh jaringan tubuh, biasanya nadinya akan meningkat. Seperti itu.
Dan otomatis nanti biasanya saturasi oksigen karena aliran darah ke jaringan berkurang, saturasi oksigen itu pun akan menurun. Seperti itu. Kemudian yang pastinya adalah gawat janin. Karena apa? Karena plasenta itu merupakan tempat nutrisi. Jadi selain nutrisi juga oksigen, ya kan? Oksigen itu melalui sana. Kalau misalnya plasentanya terlepas, oksigennya berkurang, nutrisinya terkurang dalam waktu 24 jam, biasanya janinnya itu kadang nggak bisa diselamatkan. Tapi kalau misalnya masih terdeteksi, masih gawat janin yang tadi persentasenya 30-50% masih bisa kita selamatkan. Uterusnya tegang, ya, kemudian saking nyerinya karena ada perdarahan, keras kayak papan, kayak gitu ya. Kemudian kita gunakan USG untuk menyingkirkan plasenta previa, ya, untuk ini penyebabnya yang benar-benar solution nih, bukan plasenta previa, dan melihat hematomnya. Oke. Nah, ini kalau misalnya sedikit saja info, sebenarnya ini untuk diagnosis dokter ya. Ini solution, ini plasenta previa. Tapi kalau misalnya sedikit saja info untuk pemirsa di rumah, apa sih beda solution dan plasenta previa itu? Yang pasti yang pertama dari gejalanya ya. Kalau plasenta previa itu tadi kita ingat gambarnya adalah letak plasentanya menutupi jalan lahir. Biasanya ditekan sama kepala janin ya. Nah, itu perdarahannya bercak kemudian seperti spontan ya. Warnanya merah segar karena dia langsung. Nggak ada mampir-mampir, nggak ada nginep-nginep. Jadi warnanya langsung ke seger, tujuan ya. Gitu, ya. Tapi kalau yang solution warnanya itu kehitaman. Nyeri perutnya hebat dan kontraksi ya, rasa mau melahirkan kayak gitu biasanya. Nah, kemudian plasenta previa itu bisa terjadi pada saat istirahat atau tidur tanpa nyeri. Orang-orang kadang ada juga yang nggak sadar, tiba-tiba kok basah, berdarah, pada saat dilihat darahnya udah banyak. Karena posisi dia lagi tidur. Karena apa? Karena itu memang letaknya di bawah, ya janin kita kan bergerak terus, kesentuh, dianya bisa pecah kayak gitu ya. Itu untuk kadar darahnya sendiri seberapa banyak sih dokter sebenarnya yang keluar diakibatkan dari perdarahan ini? Oh bisa lebih dari 500 cc loh. Oh, sangat Banyak banyak sekali. Kalau yang namanya perdarahan pada kehamilan itu kalau udah lebih dari 500 cc itu udah butuh pertolongan darah, bantuan juga biasanya. Butuh transfusi ya. Kemudian gerak kalau solution biasanya gerak anaknya berkurang ya. Kita harus merasakan ya gerak itu. Kemudian dipalpasi bagian janinnya sulit teraba dan gangguan hemolisis. Itu tadi gangguan pembekuan darah pada 35% kasus itu yang kita takutkan. Jadi tubuh ini nggak mampu untuk membekukan perdarahan yang ada sehingga perdarahannya terjadi terus menerus nggak berhenti-berhenti. Itu yang kita takutkan. Nah, kalau plasenta previa itu keadaan umumnya biasanya sebanding dengan jumlah perdarahan. Jadi kalau misalnya perdarahannya tadi yang plasenta previa nggak terlalu banyak, ya dia masih oke-oke aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya banyak banget, ya dia sampai ke shock kayak gitu ya. Tapi kalau solution mau dikit mau banyak pasti nyeri ya. Kemudian ini pencetusnya. Kalau plasenta previa biasanya usia tua, multiparitas, ada riwayat seksio atau SC. Kemudian wanita yang perokok kayak gitu. Kenapa riwayat seksio cesaria bisa menyebabkan plasenta previa? Karena mungkin ya itu tadi yang dijelaskan Dr. Putri. Selalu plasenta itu mencari tempat penanamannya yang oke kayak gitu. Jadi kalau seksio kemudian kuretase ya, kuretase juga itu bisa menyebabkan letaknya itu berubah bukan di fundus, bukan di fundus, bukan di pangkalnya, bukan di atasnya kayak gitu. Dia biasanya lari ke bawah. Tapi kalau misalnya solution itu predisposisinya ini tadi trauma, benturan, kemudian pijet-pijet. Nah,
pada perutnya, kemudian pecah ketuban, air ketubannya banyak, kemudian letak plasentanya. Sebelum kita lanjutkan, kita harus jeda terlebih dahulu nih dokter. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat.